Hai Sobat Joy, kembali lagi di Dokter Stok bersama saya Dr. Francisca Debbie, spesialis konservasi gigi. Hari ini kita akan unboxing lagi nih. Tentunya Sobat Joy penasaran nih apa yang akan kita unboxing. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share, oke? Halo Sobat Joy, kali ini kita bersama Dr. Rifki nih dari Kortugi. Halo dok. Halo dok. Gimana dok kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Gitu. Nah, kita mau ngapain nih dok? Kita nih lihat nih Sobat Joy, banyak banget nih belanjaannya nih untuk Biasa. kita ya. Seperti biasa kita mau unboxing nih alat-alatnya atau bahan-bahan apa aja sih yang mau kita unboxing, ya nggak dok? Iya nih, seru banget pasti ya. Oke. Nah, kita nanti cek apa aja sih isinya. Ada 3 nih di sini dan kita akan unboxing bersama pakarnya yaitu Dr. Debbie, spesialis konservasi gigi. Mari dok, langsung aja kita buka nih. Yang pertama ini dulu yang deh. mana nih dok? Ini tipis banget ya. Iya. Ini tipis banget ya. Kayak cuma plastik aja nih. Ya, Atau isinya apa cuman nih? bungkusnya aja. Tapi katanya ini ada produk soal gigi lah intinya ya. Kita nggak tahu, nanti kita buka aja ya. Oke. Langsung aja dok. Oke, ini kita buka ya dok ya. Kira-kira isinya apa nih? Oh, ternyata isinya vinir dok. Vinir. Oh iya. Tapi kok Ini, kayak ini vinir ya, vinir gigi depan ya. betul. Ini yang gimana untuk nih? gigi atas nih ya dok ya. Karena berapa? kenapa nih bentuknya gede-gede ya kan? Jadi mungkin ini kelihatannya mereka dijualnya itu ada yang bagian atas depan dan bagian atas bawah nih dok. Ini kelihatan sih kalau dari bentuknya ini gigi atas ya dok ya. 6 gigi ya, 6 gigi. Dari gigi taring ke taring ya kan. Memang biasanya orang kalau di veneer itu kan yang kelihatan waktu senyum tuh tinggi Yang depan kan? aja Ya, gitu ya. depan aja. Nah, kita cek nih harganya. Harganya ternyata di marketplace nih 34.000 ternyata. Murah 34.000 udah dapat ya, udah dapat 6 gigi ya. Iya, itu Ini kan yang murah nih dok. kalau yang saya ngeliat ini kayak ini ya, kayak almond diiris gitu. Tuh. Ini ada aturan pakainya nggak sih? Boleh di Coba kita buka ya dibuka Sobat dulu Joy coba. ya. Ini aturannya kok di dalam sini ada nggak dok? Coba dulu. Ini ada, ini berharap ada bonus nih. Ini 34.000 mau kasih bonus apa gitu. Betul, apa yang diharapkan dari 34.000 ya dok ya? Kalau kita dapat konsul doang nih. Coba, kok sulit ya keluarnya ya. Atau kita potong dulu nih. Sulit ya? Sulit. Yang jual nggak ikhlas nih. Keluarnya sulit. Jadi ini 34.000 ya. 34.000 ini yang beli sudah 1000-an lebih yang terjual nih. banget ya, 1000-an lebih yang jual. Jadi 34.000 yang jual 1,1 ribu. Damn, what is that, bro? Wow. Luar biasa. Ya 34.000 dan ratingnya 4,3. 4,3 ini pasti ada yang rating 4, ada yang 5 gitu. Betul. Ini termasuk bagus loh dok ratingnya. Kalau Bagus di ini, kalau di e-commerce ini, ya. Betul. Tuh. Nah ternyata Ada aturan teman-teman nggak ada. Ini cuma ini aja dok. Ini dan belakangnya kayak mainan di SD dijual gitu nggak sih dok? Tuh kan tempel nih. Coba tempel kita lihat pasang. bahannya kayak apa sih. Oke, kita cek ya dok ya. Seperti ini dok, coba lihat. Wah ini kayak plastik teman-teman. Nggak kelihatan ya, kecil ya. Kayak plastik sebenarnya. Ini tuh mirip ini dok, nail extension. Ya nggak? Kayak kuku ya. betul. Kayak kuku ya, emang tipis kuku ini ya. Ini benar tuh kan, kayak tipis sekali dan kayak plastik. Dijelaskan nggak dok di situ? Ini saya penasaran juga gimana cara masangnya. Karena di sini nggak tertera ya teman-teman. Caranya hanya dapat ini sebekas ini. Ini dia. Aplikasi gigi satu set isi 6 untuk gigi atas bisa diaplikasikan ke gigi yang kurang bagus sehingga terlihat bagus kembali. Terbuat dari bahan komposit yang kuat, warna netral. Dalam kurung tidak putih, tidak coklat. Nggak ada aturan pakainya nih dok. Nggak ada. Jadi ini mungkin nanti nempelnya pakai apa ya kira-kira ya kalau udah beli kayak gini ya? Alteco atau apa ya? Alteco mungkin bisa Iya. jadi dok. Karena ini nggak mungkin dia nggak ada double tip juga nih teman-teman. Nggak ada, Nggak ada double tip. nggak ada double tip. Iya, biasanya kan kalau extension nih kita pakai double tip di pocket kayak gini. Kalau ini di keterangan kan bahannya dari komposit nih dok. Ini sebenarnya bukan komposit dok, cenderung ke plastik. Ya nggak Plastik sih, ya? Dok? Iya, Plastik ini ya. dari Kalau plastik. komposit kan kita tahu lah ya, kalau seperti apa bahan-bahan kedokteran gigi Iya, itu juga betul, kan betul. pakai komposit juga. Iya, betul, Tapi ini betul. sangat jauh dari komposit gitu ya. Nah ini kalau mau modal ya, misalkan teman-teman nih nekat ya mau nempel
ditempelin secara proper gitu. Mereka bisa beli mungkin resin komposit atau lem buat behel, kemudian dipasang seperti ini, kemudian dipaksakan ditempel ke giginya. Nah ini kira-kira misalkan nih, ini dipaksa ditempel di gigi, akibatnya seperti apa dok? Jadi sebenarnya ya, kalau ini kan dia ukurannya sama ya semua gigi, sedangkan di gigi manusia itu kan beda-beda ya ukurannya ya dok ya. Nggak semua sama ukurannya seperti ini. Akibatnya apa? Pasti ada yang kekecilan, ada yang kebesaran gitu. Kalau misalnya dia dipaksakan, yang pasti adalah sisa makanan bisa nyelip nih dok. Bukan memperindah, tapi memperburuk dari gigi itu kondisinya teman-teman, kayak gitu. Iya, menambah masalah malah ya nih. Iya betul. Yang bikin ribet aja nanti. Bukan yang pengen cantik ya kan, tapi nanti ujung-ujungnya malah suatu saat pasti akan ibaratnya tinggal nunggu sakit aja nih dok, ya kan? Benar. Nah kalau kita bicara nih perawatan kedokteran gigi nih, ini kan mirip indirect veneer ya, teman-teman mungkin bisa nyari tuh jenis veneer itu ada direct dan indirect nih. Nah indirect nih yang biasanya dibikin dulu di lab yang seperti ini, kemudian nanti setelah jadi dipasang ke pasien. Nah ini apakah di metode kedokteran gigi ada bahan seperti ini nggak sih dok? Kalau di kedokteran gigi dok, kalau bahannya tidak ada, tetapi mungkin metodenya yang seperti dokter Rifki bilang tadi, veneer kan terbagi dua nih, direct, ya langsung, namanya direct kan langsung ya langsung diaplikasikan. Tapi kalau indirect itu biasanya kita melalui proses lab, gitu kan, benar. Jadi bentuknya akan hampir mirip seperti ini sih dok, tapi bahannya tidak seperti ini, kayak gitu sih. Kalau bahannya nggak ada, tapi bentukannya hampir mirip ya, tapi nggak 100% mirip karena bentukannya ini memang benar kayak nail extension teman-teman, kita lihat nih, nggak ada bentuk pengecilan giginya seperti gimana kayak gitu kan. Karena kan kalau veneer ini biasanya nggak cuma ukuran gigi yang kita sesuaikan, tapi bentuk wajahnya juga. Iya kan. Kayak jadi gitu. kan kalau indirect veneer itu kan biasanya ada di preparasi ya, di preparasi kemudian tahap yang penting adalah dicetak, karena itu nanti akan dibuat sesuai dengan ukuran gigi dari pasiennya secara individual. Nah ini udah jadi seperti ini tanpa ada pencetakan, tanpa ada penyesuaian dengan gigimu. Misalnya kita simulasikan di model ini nih, kemudian kita paksa seperti ini, nempel. Ini kemungkinan ya mungkin akan kebesaran, kemudian kepanjangan, kemudian ada bagian nih kalau kita lihat di sini dia akan nusuk gusi. Ini berbahaya banget ya. Jadi kalau misalkan kalian coba-coba pengen nyoba gitu dan kemudian maksain pengen nempel secara permanen, ya ini malah justru jadi kayak kotoran di gigi yang dipermanenkan gitu loh. Gitu, karena ini ya tidak ada fungsinya sama sekali, nggak bisa dipakai juga saya rasa ya. Dan nempel di sini juga sebagai kotoran aja gitu loh. Gitu. Nah, efek-efek berikutnya seperti apa nih dok? Kalau misalkan nih, ini kan jadi apa ya? Nanti kan dari sisi ukuran kayak gitu kan juga nanti tidak sesuai gitu ya. Itu kan nanti jadi pengunyahan terganggu juga gitu loh. Nah, efek berikutnya dari ketika pengunyahan terganggu itu seperti apa dok? Jadi nanti kan misalnya yang dijelaskan oleh dokter Vin tadi bisa kepanjangan ya kan, atau misalnya giginya menusuk gusi gitu kan. Kalau misalnya kepanjangan otomatis akan ada trauma pengunyahan. Jadi kita ngunyah nggak bisa nggak bisa kontak ya kan. Akibatnya apa? Nanti sendi di buka mulut ini nanti lama-lama akan berbunyi ya kan, kayak misalnya kebanyakan pasti akan bunyi klek klek. Nah itu mungkin side effect ke depannya akan seperti itu. Gitu. Dan di sini saya lihat juga meskipun sudah dibeli 1.000 orang lebih, 1.100 orang lebih, stoknya masih ada 548. Masih banyak banget. Masih banyak gitu ya. Luar biasa ya. Jadi please ya jangan ngelarisin kayak gini, karena meskipun ini nanti juga ujung-ujungnya nggak kepake gitu kan, kamu buang-buang duit sebesar 38.000. Iya. 38.000 lumayan ya dok, beli es krim dapat gitu ya. 34.000 buat beli boba aja ya. Gitu. Benar dok. Jadi 34.000 yang lebih cocok untuk ditempel di mulutmu adalah makanan, bukan yang seperti ini ya. Carilah makanan yang seharga 34.000 itu lebih bermanfaat buat kamu. Oke, mungkin tadi saya ngeliat dok di salah satu komen, ini kan ada gigi dari taring ke taring nih teman-teman. Dia ada yang merasa kalian punya gigi gingsul gitu dok. Kita ngeliat ya, tadi coba ada. Jadi ini tuh bentuknya malah kayak gigi Dracula ya, bukan gigi gingsul ya sebenarnya ya. Tuh kalau teman-teman, nah kalau seperti ini nih kita lihat tuh kan bentuknya jadi nggak rata nih, ya nggak dok?
Iya, ya iya, kan? iya. Dia Gatal juga apakah nih. bisa menggigit dengan kondisi seperti ini? Tentu tidak, ya kan? Buat foto-foto doang gitu Iya, kayaknya. betul. Nanti yang ada pengunyahan makanan ini nggak lembut, Dok. Sehingga organ yang di dalam kan yang lebih kerja keras untuk melembutkan makanan. Karena mulut itu pintu masuk Iya, makanan betul, yang betul. pertama gitu ya. Betul. Nanti apa sistem pencernaan juga akan Terganggu, ya, terganggu. dalam jangka lama. Saya juga nggak tahu kenapa tren gigi taring dipanjang-panjangin, tren gigi seri dipanjang-panjangin ya. Ini padahal ini mungkin cuma buat konten aja, buat video, buat foto, tapi buat makan saya rasa juga nggak enak gitu loh. Betul, iya. Gigit kerupuk nggak bisa, Dok. Langsung lepas nanti ya. Iya, nggak. Kalau misalkan kita temenan sama dia gitu, dia tipe orang yang nggak bisa diajak makan jagung bakar. Iya. Jadi bukan circle kita itu. Nanti filenya nyantol di jagungnya nih, Dok. Iya, iya benar. Nah, satu hal yang menarik tadi bahwa bentuk gigi itu disesuaikan dengan bentuk wajah juga. Ini gimana penjelasannya, Dok? Jadi gini, kan setiap ketika kita senyum itu kan smile line-nya berbeda-beda ya, Dok Oke. ya, gitu kan. Jadi misalnya wajahnya kok runcing, tapi giginya gendut-gendut kan nggak mungkin, gitu kan, Dok. Biasanya kan disayangkan dia kalau wajahnya agak tirus, nanti giginya nggak, mesti juga akan lebih ramping kayak gitu. Dan kemudian misalnya pada gigi perempuan itu lebih melengkung, Oh, ya kan. Kalau gigi cowok itu kan dia lebih tegas-tegas, karena Iya. profilnya kan emang dia lebih tegas, Oke. kayak gitu. Oh, ternyata Kira-kira sampai segitunya ya. Jadi kalau kita Betul. senyum gitu ada harmonisasi gitu. Betul, Kalau dia iya. cowok ya giginya kekar gitu. Kalau dia cewek giginya feminin gitu. Iya, betul, betul, Nah, kira-kira seperti itu. Itulah fungsi dari smile design yang hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi tentunya. Ya, yang selain itu ya tukang salon dan mungkin kayak gini ya pasti tidak ada pengaturan seperti itu. Ya, Oke, Dok, kesimpulannya adalah barang ini tidak kepake. betul. Ya. Hanya Ya, buang-buang uang, hanya Dok. buang-buang uang. Biar- Sedekah. Biarkan kami aja yang beli 34.000 tadi dan buat konten seperti ini ya untuk pengetahuan atau untuk referensi buat kalian biar kalau beli mikir dulu deh Iya. gitu ya. Oke, Dok, terima kasih, Dok, waktunya Oke, kita sama-sama, unboxing. Dokter. Oke. Jangan lewatkan nanti unboxing barang-barang lain masih bersama Dr. Debbie, spesialis konservasi gigi, dokter gigi dari Joy Dental. Oke, itu dulu, bye.